Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan seminar praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah, Kota Semarang, dengan dosen pembimbing Insinyur Sigit Widadi Eskom Mkom. Sebelumnya, mohon perkenankan saya untuk mengenalkan siapa diri saya, yaitu saya bernama Kukuh Dwi Pramono, dengan tempat tanggal lahir Karangjenawi 25 November 2002, dengan data diri lain seperti yang tertera pada slide ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk segera memulai pembahasan dari seminar saya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan sedikit tentang rumah sakit yang telah saya tempati untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, berikut merupakan gambar atau foto dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Sedikit tentang rumah sakit. Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang yaitu rumah sakit yang terletak di Jalan Wonodri nomor 22, Kota Semarang, milik Persyarikatan Muhammadiyah. Telah berdiri pada tanggal 19 Sya'ban 1395 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 27 Agustus 1975 Masehi. Visi dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang yaitu terwujudnya rumah sakit terkemuka berkualitas global dengan pelayanan prima yang dijiwai nilai-nilai Islam, didukung oleh aplikasi teknologi yang mutakhir. Baik, memasuki alat pertama yang akan saya bahas, yaitu HNFC atau High Flow Nasal Cannula. Apa sih High Flow Nasal Cannula? Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut dari alat tersebut, di sini adalah merupakan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian dari alat, yang kedua ada bagian-bagian alat, yang ketiga ada blok diagram alat, serta yang keempat yaitu kompetensi dari alat HNFC. Nah, sedikit mengenal tentang apa sih alat HNFC. HNFC atau High Flow Nasal Cannula merupakan alat terapi ventilasi non-invasif yang digunakan untuk memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi dengan menggunakan humidifikasi untuk memungkinkan pengiriman oksigen hingga 100% dengan kecepatan aliran hingga 60 liter per menit. Fungsi utama dari HNFC yaitu meningkatkan kadar oksigen dalam darah bagi pasien-pasien yang memerlukan bantuan pernapasan dengan gangguan pernapasan berat. Nah, masuk kepada bagian-bagian alat. Nah, tampak seperti pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, ini merupakan bagian dari alat HNFC atau High Flow Nasal Cannula. Dengan tombol-tombol pendukung. Nah, seperti yang tertera pada slide, di sini ada tombol jeda audio atau alarm. Jadi ketika ada alarm berbunyi, kita bisa mematikan alarm tersebut dengan menekan tombol jeda audio atau alarm. Ada juga tombol on off sebagai tombol untuk menyalakan alat. Ada LCD yaitu merupakan tampilan dari alat ketika bekerja. Ada saluran breathing circuit dan suhu. Nah, di saluran ini merupakan saluran di mana breathing circuit atau alat sambungan pernapasan yang akan disalurkan kepada pasien. Kemudian ada pemilihan mode dan opsi naik turun untuk mengatur mode-mode atau pengaturan-pengaturan dalam pembantuan pernapasan kepada pasien.
Berikut merupakan bagian alat lainnya dari HNFC selain dari bagian controller atau tombol-tombol sebelumnya, di mana ada saluran masuk O2, yaitu saluran yang nantinya akan menjadi tempat untuk O2 dimasukkan ke alat. Kemudian ada kabel adaptor PLN, di mana di sini nanti adalah tempat untuk melakukan pengecasan atau memasukkan daya ke alat HNFC. Kemudian ada filter udara, yang nantinya filter udara ini dipakai untuk menyaring udara bebas dari sekitar untuk diolah di dalam alat HNFC. Ada juga sambungan wadah air serta heater, di mana ini merupakan komponen utama dari alat ini untuk melakukan proses humidifikasi yang nantinya hasilnya akan disalurkan untuk ke pasien yang memerlukan bantuan pernapasan perihal gangguan pernapasan berat. Dan lanjut mengenai blok diagram alat. Nah, seperti yang terlihat pada slide, di sini merupakan blok diagram dari alat HNFC merek Fisher & Paykel tipe Airvo 2, di mana terdapat input serta output. Nah, pada bagian input ini merupakan bagian awal dari proses HNFC dalam melakukan sistem kerja, di mana microcontroller akan mendapatkan PLN serta power supply yang merupakan sumber daya untuk menjalankan semua sistem pada proses HNFC. Nah, apa sih input yang didapat dari microcontroller ini? Yaitu ada sensor suhu yang nantinya akan mendeteksi suhu pada heater. Kemudian ada sensor O2 yang nantinya akan mendeteksi besaran oksigen pada alat yang telah disalurkan. Kemudian ada flow sensor atau aliran sensor yang nantinya akan mendeteksi aliran-aliran bantuan pernapasan atau aliran-aliran oksigen yang disalurkan ke pasien. Serta ada LCD tampilan pada bagian output. Nah, LCD tampilan ini seperti yang tadi sempat kita lihat pada bagian tombol alat, di situ merupakan tempat penampilan pengaturan pada alat HNFC. Nah, masuk ke bagian output. Di sini ada rangkaian counter. Nah, rangkaian counter ini berfungsi sebagai apa sih sebenarnya? Rangkaian counter ini merupakan rangkaian yang nantinya akan mengatur heater atau pemanas pada alat HNFC dalam melakukan proses pemanasan air steril. Nah, pada bagian output ini, heater akan memanaskan air steril serta akan digabungkan ke dalam wadah air. Nah, wadah air ini tadi mendapatkan juga udara bebas yang telah disaring oleh filter udara dan masuk untuk dicampurkan dengan air steril serta O2. Nah, dari wadah air ini itu nanti akan disambungkan ke breathing circuit tadi, yaitu untuk melakukan proses bantuan pernapasan kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan berat. Nah, berikut merupakan cara kerja dari HNFC atau cara kerja yang saya telah cantumkan terkait dengan blok diagram yang tadi telah saya jelaskan. Selanjutnya kita memasuki tentang kompetensi-kompetensi pada alat HNFC. Yang pertama adalah inventarisasi, di mana tahapan inventarisasi ini merupakan tahapan di mana kita melakukan pencatatan segala sesuatu tentang alat tersebut.
Nah, dalam konteks ini segala sesuatu tentang alat HNFC, di mana kita bisa mencatat nama alat, merek, tipe, model, serial number, tanggal penerimaan, serta kalibrasi pertama pada alat. Selanjutnya ada penempatan. Nah, penempatan ini merupakan bagian kompetensi alat di mana kita menentukan tempat-tempat dari alat-alat yang kita terima atau alat-alat yang nantinya akan dipakai di sebuah rumah sakit. Dalam konteks di sini ini merupakan penempatan pada alat HNFC di mana biasanya HNFC ini ditempatkan pada ruangan intensive care unit, rawat inap, serta instalasi gawat darurat pada bagian rumah sakit. Nah, selanjutnya ada SOP dari HNFC atau prosedur standar operasi dalam melakukan tindakan berkaitan dengan alat HNFC. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di sini, tahapan pertama adalah kita menyambungkan kabel adaptor dari PLN ke alat. Kemudian menekan tombol on off di posisi on agar alat nyala. Tunggu beberapa saat karena alat akan melanjutkan pengujian kapan terakhir dilakukan desinfeksi atau dilakukan pembersihan alat. Nah, kemudian nanti alat akan menampilkan 3 buah tampilan, yaitu tampilan suhu, aliran, serta oksigen. Nah, tombol segitiga pada alat merupakan tombol pemilihan menu di mana kita bisa melakukan pemilihan menu pengaturan suhu, menu pengaturan aliran, serta menu pengaturan besar tidaknya nanti oksigen diberikan. Kemudian gambar selanjutnya merupakan gambaran dari penyaluran atau prosedur penyaluran O2 atau oksigen ke dalam alat. Gambar selanjutnya merupakan penyambungan dari breathing circuit setelah dilakukan pengaturan ketiga pengaturan awal tadi, yaitu suhu, aliran, serta oksigen, dan selanjutnya disambungkan lagi ke alat dari wadah air. Nah, dan setelah kita kelar pada saat terakhir ini, itu baru kita bisa memulai pembantuan pernapasan kepada pasien dengan gangguan pernapasan berat. Nah, berikutnya kompetensinya adalah melakukan pemeliharaan pada alat. Nah, kita bisa melakukan pemeliharaan dengan cara pembersihan dan desinfeksi secara rutin, pemeriksaan visual, penggantian suku cadang, kalibrasi dan pemeriksaan fungsi, pelabelan dan dokumentasi, penyimpanan alat yang tepat, dan pemeriksaan keamanan alat sebelum dipakai untuk tindakan medis ke pasien. Nah, di sini merupakan tahapan-tahapan perbaikan yang dapat kita lakukan pada alat. Yang pertama bisa memulai dari menyiapkan formulir servis manual serta alat yang akan digunakan dalam proses perbaikan. Melakukan analisa kerusakan yang terjadi. Contohnya, terjadi fuse putus, kurangnya tegangan, masukkan ke sensor atau microcontroller, dan seterusnya. Serta tahapan mereka adalah melakukan uji fungsi alat setelah dilakukan perbaikan untuk memastikan kelayakan alat. Nah, di sini ada beberapa contoh troubleshooting serta solusi yang dapat
dilakukan. Nah, contohnya adalah tidak ada aliran udara atau oksigen. Kita bisa melakukan pemeriksaan apakah tabung oksigen terpasang dengan benar dan memiliki cukup oksigen, dan seterusnya. Tahapan terakhir dari kompetensi alat yaitu adalah melakukan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Dengan cara kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan SOP dari alat, pemilihan tempat yang aman, pemakaian alat pelindung, dan dilakukan oleh user yang mumpuni dan terlatih dari alat yang akan digunakan, melakukan perawatan dan pembersihan tepat, pemantauan terus-menerus, serta pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua yaitu alat CT scan. Sebelum kita memasuki alat CT scan lebih jauh, di sini merupakan batasan-batasan dari apa yang akan dibahas, yaitu ada pada 1. Pengertian, 2. Bagian-bagian alat, 3. Blok diagram, dan yang terakhir yaitu kompetensi dari alat CT scan. Sedikit mengenal tentang alat CT scan. Alat CT scan itu sebenarnya alat apa sih? Alat CT scan adalah singkatan dari komputer tomografi yang merupakan teknologi pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar potongan-potongan tubuh dalam detail tinggi. Nah, metode CT scan ini menghasilkan gambar yang lebih detail dibandingkan sinar X biasanya. Nah, sehingga memungkinkan dokter melihat struktur internal tubuh dan melakukan diagnosa secara lebih spesifik atau lebih pasti. Bagian-bagian alat CT scan. Nah, pada bagian ini bisa terlihat ada gantri. Gantri ini merupakan lingkaran pada alat CT scan. Nah, ini merupakan komponen utama dari alat CT scan, di mana di dalamnya nanti akan terdapat begitu banyak komponen-komponen yang akan mendasari dari dilakukan tindakan CT scan tadi, di mana di dalamnya nanti ada detektor, peralatan sinar X, tabung sinar X, dan lain-lain. Bagian-bagian lainnya terdapat ada head holder, atau di mana ini merupakan tempat ditaruhnya kepala pasien. Kemudian ada meja pemeriksaan, di mana nanti meja ini disambungkan dengan head holder, yang nantinya head holder di kepala, meja pemeriksaan adalah badan pasien. Jadi posisinya adalah pasien ditidurkan pada saat akan melakukan tindakan pencitraan pada alat CT scan. Kemudian ada remote dan tablet. Di sini adalah pengaturan dari tindakan CT scan ini. Jadi tindakan CT scan ini akan diatur QV serta MA pada tabung sinar X sebelum pencitraan dilakukan. Nah, controllernya itu yaitu adalah remote dan tablet pada alat CT scan. Kemudian ada kamera dan lampu, di mana ini merupakan bagian dalam CT scan untuk membantu proses dokumentasi, serta bagian belakang gantri. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian charger, di mana bagian ini merupakan bagian
user akan melakukan tindakan penchargeran atau pengecasan pada remote dan tablet sebagai controller tadi. Di luar ruangan dari CT scan ini terdapat bagian lain, yaitu komputer, printer, dan drive view serta UPS. Nah, komputer ini merupakan komputer untuk memonitoring dari proses pencitraan kepada pasien serta penerimaan hasil pencitraan. Dan printer ini merupakan alat untuk melakukan pemprinter atau percetakan hasil dalam bentuk hard copy. Sedangkan drive view itu merupakan proses pembacaan hasil atau kaset nantinya yang akan yang telah dilakukan pencitraan ke pasien. Sedangkan UPS merupakan unit power supply, yaitu backup daya ketika dalam proses pencitraan ternyata ada kendala listrik mati atau daya terputus, sehingga UPS atau unit power supply ini bisa membackup beberapa saat ketika proses pencitraan tetap berlangsung. Baik, selanjutnya memasuki bagian blok diagram alat CT scan, dimana seperti yang terlihat pada slide, tahapan pertama adalah proses penyaluran daya melalui power supply. Setelah itu power supply akan mengaktifkan generator serta extractor, di mana extractor akan dikontrol dulu fokusnya dan kolimatornya sebelum melakukan penyinaran. Setelah melakukan penyinaran, data dari extractor akan diterima, kemudian dilakukan pemfilteran dan dilakukan pengukuran dosis sebelum memasuki IRS atau Image Reconstruction System. Nah, di IRS ini nanti merupakan unit pengolah data mentah dari hasil pencitraan extractor ke tubuh pasien. Nah, hasil dari pengolahan data mentah tadi itu akan disalurkan pada Image Control System atau ICS, di mana sebelumnya Image Control System juga akan mendapatkan inputan dari master stationary. Nah, di ICS ini atau Image Control System ini merupakan sistem yang nantinya akan berfungsi sebagai navigator. Kenapa dikatakan sebagai navigator? Karena pada ICS ini akan dilakukan pengendalian pengambilan gambar sebelum memasuki imaging system, di mana imaging system ini adalah sistem yang nantinya akan mengolah gambar itu. Nah, menjadi beberapa bagian, yaitu dari ICS akan ditransfer datanya ke dalam komputer. Di komputer ini kita bisa melakukan 3 pemilihan data. Nah, bisa kita melakukan pemilihan data yang berupa soft file, yaitu PAX. Kemudian bisa juga kita melakukan hard file, yaitu di printer atau dilakukan pencetakan, dan di drive view atau berbentuk kaset. Nah, di komputer ini kita juga bisa menyimpan sistem dan juga data dari hasil pencitraan pasien. Memasuki bagian kompetensi pada alat CT scan. Seperti yang terlihat di sini merupakan gambar dari bagian penting yang kita bisa inventarisasikan, di mana di sini juga terdapat nama alat, merek, model atau tipe, tanggal kalibrasi, tanggal penerimaan, serta serial number. Alat CT scan ini biasanya ditempatkan pada ruangan apa sih di rumah sakit? Nah, pada rumah sakit alat CT scan ini biasa dilakukan penempatan pada instalasi radiologi,
Begitu juga pada Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang, alat ini dilakukan penempatan pada instalasi radiologi, di mana instalasi ini merupakan instalasi yang berkaitan dengan sinar X yang nantinya akan bisa digunakan sebagai peronsenan ataupun tindakan diagnosis lebih lanjut. Dalam pengoperasian CT scan, gimana sih tahapan-tahapan yang paling tepat? Nah, pertama pastikan bahwa CT scan telah dihidupkan dan siap untuk digunakan. Periksa kondisi fisik alat dan pastikan tidak ada kerusakan atau masalah teknis yang mencolok. Sebelum mulai proses penyinaran, pahami tanda keamanan seperti di bawah ini. Di sini terdapat tanda yang berwarna biru adalah tolong membaca buku manual atau manual book terlebih dahulu sebelum sebelum mengoperasikan CT scan. Pastikan pasien telah memberikan persetujuan untuk melakukan CT scan. Berikan informasi kepada pasien tentang proses yang dilakukan dan berikan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya, menggerakkan meja pemeriksaan ke posisi awal topogram atau posisi awal sebelum dilakukannya proses pencitraan. Pastikan posisi pasien pada meja pemeriksaan sesuai dengan piktogram posisi pasien. Jika menggunakan penanda sinar laser, periksa garis laser pada permukaan pasien untuk memverifikasi posisi awal topogram sebelum mengakuisisi topogram. Tentukan parameter pemindaian yang sesuai, termasuk ketebalan irisan, jumlah irisan, waktu pemindaian, dan penggunaan kontras jika diperlukan. Setelah semua persiapan selesai, mulailah proses pemindaian dengan mengatur alat sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pantau proses pemindaian secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Setelah pemindaian selesai, evaluasi dan analisis hasil gambar yang dihasilkan untuk menentukan diagnosis atau langkah selanjutnya yang diperlukan, serta melakukan pembersihan berkas tindakan. Bagaimana sih melakukan pemeliharaan pada alat CT scan? Nah, di sini kita bisa melakukan pemeliharaan dua hal, yaitu pemeliharaan sistem dari CT scan. Nah, dengan cara kita bisa klik sistem cek di layar home atau check up di menu setting, maka jendela sistem cek akan terbuka seperti di bawah ini, seperti pada gambar. Pada panel navigasi sebelah kiri, pilih check up kemudian klik go, maka kita akan diarahkan untuk menekan tombol start pada kotak kontrol, kemudian pemeliharaan sistem akan dilakukan. Nah, sedangkan yang ini adalah merupakan pemeliharaan pada bagian fisik dari CT scan, di mana kita bisa membersihkan bagian luar alat CT scan secara teratur, periksa kabel daya dan kabel lainnya secara berkala, pastikan sistem pendingin alat CT scan berfungsi dengan baik, bersihkan filter dan ventilasi secara berkala untuk menghindari penumpukan debu dan kotoran, lakukan kalibrasi dan pengujian berkala. Pastikan bahwa semua perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi, serta pastikan bahwa semua sistem keamanan alat CT scan berfungsi dengan baik, termasuk pengaman pintu, sensor keselamatan, dan tindakan darurat lainnya. Nah, ada beberapa perbaikan-perbaikan yang sering dilakukan pada alat CT scan, di mana yaitu kerusakan atau pecahnya komponen mekanis, kemudian gangguan elektronik atau perangkat lunak yang berkaitan dengan kontrol dari CT scan, masalah dengan sumber daya, kerusakan pada komponen optik atau detektor, masalah pendinginan atau ventilasi,
yang nantinya akan menyebabkan alat CT scan ini mengalami overheat, kemudian kerusakan pada sistem kontras pada alat CT scan. Berikut merupakan contoh troubleshooting pada alat CT scan di mana ada masalah serta solusi yang dapat dilakukan. Contohnya adalah masalah dengan gambar yang buram atau tidak jelas. Kita bisa memastikan bahwa semua komponen optik seperti tabung sinar X, detektor, dan lensa pencitraan dalam kondisi baik, dan seterusnya. Tahapan terakhir pada kompetensi alat CT scan adalah kita melakukan K3 atau kesehatan keselamatan kerja, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan SOP, pemilihan tempat yang aman, pemakaian alat pelindung, dilakukan oleh user yang mumpuni dan terlatih pada alat CT scan, pemantauan terus-menerus pada proses pencitraan atau penyinaran, perawatan dan pembersihan yang tepat, serta pelaporan dan evaluasi dari proses pencitraan yang telah dilakukan. Berikut merupakan contoh alat kalibrasi yang bisa dipakai ketika akan mengkalibrasi dari alat HNFC maupun CT scan, di mana VT Plus merupakan alat yang bisa atau biasa digunakan dalam mengkalibrasi alat HNFC, di mana di situ kita bisa mengecek dari parameter suhu, kelembapan, serta kadar oksigen yang dapat dikeluarkan. Dan kemudian ada Piranha, di mana di sini adalah alat kalibrasi yang biasa digunakan untuk kalibrasi alat CT scan, di mana di situ kita bisa mengecek faktor atau besaran pengaturan QV serta MA pada keluaran X-ray tube di CT scan. Nah, kesimpulan dari seminar kali ini atau kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan adalah HNFC merupakan alat terapi pernapasan dengan aliran tinggi serta mampu menyediakan oksigen yang telah dilembabkan dan dipanaskan sehingga lebih efektif untuk membantu atau memberikan bantuan pernapasan pada pasien dengan gangguan pernapasan berat. Sedangkan untuk alat CT scan merupakan alat pencitraan medis canggih yang dapat melakukan potongan-potongan gambar yang lebih detail yang nantinya akan membantu untuk dokter mendapat informasi yang lebih akurat. Secara umum, peralatan medis sangat penting bagi tindakan medis karena merupakan faktor pendukung dan dalam melakukan perawatan medis pada pasien. Berikut merupakan lampiran dari nilai yang telah saya dapatkan ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada Rumah Sakit Trumane Muhammadiyah Semarang. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.